Soal ini kaitannya dengan fungsi permintaan ya, fungsi linier ya, penerapan fungsi linier. Fungsi permintaan dari suatu produk di sini Q-nya itu 6.000 kurang 5P. Yang ditanya adalah A, berapa harga tertinggi yang dapat dibayar oleh konsumen untuk produk tersebut? Yang B, berapakah jumlah yang diminta oleh konsumen jika produk tersebut gratis? Nah, teman-teman di sini gimana? Konsepnya dari permintaan. Dari permintaan tuh kurvanya seperti apa sih? Kita bikin dulu ya. Sebentar. Nah, ini kan begini ya. Nah, kalau kurva permintaan kan begini ya. QD, QD sama dengan apa? QD sama dengan QD sama dengan QS. A min BP. Kan gitu ya konsepnya ya. A min BP. Di mana di sumbu Y itu adalah P-nya. Dan di sumbu X itu adalah Q-nya. Oke. Nah, kalau ada kata-kata harga tertinggi ya. Kalau harga tertinggi berarti kan titiknya di sini. Bener nggak? Kalau Iya, harga Pak. tertinggi titiknya di sini. Kalau harga tertinggi teman-teman, ini saya kasih tahu ya konsep. Kalau kita di, di perkuliahan tuh pakai konsep ya. Kita belajar konsep. Maka dia kalau harganya tertinggi, artinya itu Q-nya sama dengan nol teman-teman. Sampai sini paham ya? Kalau harga tertinggi, ingat Q itu sama dengan nol pada fungsi permintaan ya. Kalau produk gratis, artinya apa yang gratis, apa yang nol? P-nya, Pak. P-nya nol gitu ya. P nol itu sama dengan harga gratis. Jadi teman-teman di sini udah bisa jawab tuh yang apa namanya yang saya kirimkan di soal itu UTS ya, latihan UTS. Harga gratis. Nah, kalau harga gratis nanti Q-nya berapa kan begitu yang ditanyakan nantinya. Nah, ini seperti apa? Jadi kalau untuk nomor A, teman-teman udah bisa jawab nih. Q-nya kan sama dengan 6.000 dikurang 5P. Nah, harga tertinggi yang dapat dibayar oleh konsumen, maka Q-nya itu sama dengan 0. Maka 6.000 dikurang 5P. Maka yang 6.000 pindah ruas ke kiri, ya kan? Jadi minus 6.000 sama dengan min 5P. Maka P sama dengan min 6.000 dibagi min 5. Sama dengan 1.200 ya. 1.200. Ini udah dapat nih, berarti artinya harga tertinggi yang dapat dibayar oleh konsumen untuk produk tersebut adalah P sama dengan 1.200. Bagaimana kalau harganya lebih tinggi dari ini ya? Konsumen nggak bisa apa namanya? Nggak bisa beli. Ya, contoh deh kalau aplikasi di ekonomi itu kalau misalkan harga UMR-nya Jakarta misalkan 4.200.000. Terus teman-teman apa namanya belanja kebutuhan pokok sehari-hari ternyata harganya itu melebihi UMR yang nggak bisa beli, nggak ada yang beli, maka terjadi kegiatan ekonomi kan gitu ya logikanya. Nah, sekarang yang B sekarang. Berapakah jumlah yang diminta jika produk tersebut gratis? Artinya apa yang gratis? Maka P-nya sama dengan nol. Nah, P sama dengan nol ini kita substitusikan ke dalam persamaan Q sama dengan 6.000 dikurang 5P. Maka Q 6.000 dikurang 5 kali nol. Maka Q-nya sini sama dengan 6.000 ya. Jadi jawabannya fungsi permintaan dari suatu produk ini jika harga tertinggi P-nya 1.200, jika jumlah yang diminta, jika produk tersebut gratis itu Q-nya sama dengan 6.000. Jadi ada ada konsep di sini kita bicara konsep. Makanya teman-teman di soal latihan itu yang saya tanyakan adalah konsepnya seperti apa. Itu ya. Jadi teman-teman harus paham nih makna dari grafik ini. Yang mana kalau di sini titiknya apa?
0, P. Yang di sini titik Q, 0. Ini jangan sampai ketuker ya. Ini namanya pertanyaan konsep. Nah, terus tadi ada yang nanya, Pak, rumus ini bisa nggak dipecah? Bisa, ya. Jadi kalau rumus QD ini sebenarnya teman-teman bisa pecah. Jadi seperti apa sih? Sebentar. Maka sebenarnya kan Q sama dengan A min BP. Ya. A-nya pindah ruas ke sini jadi Q min A. Sama dengan min BP. Nah, kalau gitu min B sebagai pengali ini maka P-nya sama dengan Q min A per min B. Bisa seperti itu juga. Jadi kalau ada soal tiba-tiba kok beda ya ini kayak Pak Bimo nggak pernah ngajarin ini. Kamu harus wajib ngotak-atik tuh rumus. Udah hukumnya udah wajib karena kamu kan bukan SMA lagi kan. Kalau udah mahasiswa itu wajib kita menganalisa. Ada kompetensi yang satunya menganalisa dari problem ya. Jadi ada problem seperti ini kok ini apa namanya fungsinya beda dengan yang diajarin. Kamu wajib mengotak-atik. Nah, itulah kompetensi di sisi mahasiswa sebenarnya ya. Kalau di PTN saya bicara PTN, saya teman-teman menganggap semua di sini adalah orang-orang yang mampu yang tidak kalah dengan teman-teman yang ada di PTN. Makanya saya coba arahin ke sana ya. Jadi ketika ada persoalan seperti ini, teman-teman apa namanya bisa menurunkan rumus. Jadi tidak letter luck ngelihat dari buku oh rumusnya begini terus dimasukin masukin gitu nggak gitu saya nggak mau kayak gitu tapi saya akan rubah rumus-rumusannya teman-teman coba latihan gitu penurunan rumus itu teman-teman akan temukan manfaatnya ketika teman-teman nanti kerja ya gitu jadi bagaimana kita menganalisa suatu permasalahan nah kira-kira seperti itu ya nantinya akan kita eh, apa namanya kita latihan di situ ya jadi rumus ini sebenarnya kita turunkan jadi rumus ini juga bisa ya gitu oke ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Masih bisa? Bisa, Pak, bisa. Masih ya? Oke. Terus next ya. Nextnya itu apa nih? Nah, ini kalau ada soal kayak gini, teman-teman jangan kaget. Teman-teman kan waktu di SMA itu sebenarnya udah belajar. Aljabar tuh udah belajar, saya yakin. SMK pun, SMA pun, ataupun madrasah negeri, madrasah aliyah yang lain, itu pasti belajar ini. Ya, nggak mungkin nggak belajar. Jadi dalam menyelesaikan ini, aljabar ini, teman-teman selesaikan dahulu apa namanya? Bentar, sebentar, saya share mute dulu. Oke, sebentar. Nah, selesaikan dulu persamaannya, ya. Persamaannya gimana sih? Nah, ini kali ini, ya masih ingat ya dulu SMA ya. Ini kali ini, terus ini kali ini. Jadi apa? 3 dikali 3 berapa? 9. 3 dikali P plus 3P. Min P kali 3 min? Min 3P, Betul. Min P kali P? min Min? 2P, Min 2P. 9. Min 9 apa min berapa? Saya ngetes aja nih. min 2P, Pak. Salah. Min P kuadrat. Ya. Oh iya, min P Ingat kuadrat. kalau P dikali P sama dengan P kuadrat teman-teman ya. Nih ayo konsep-konsep seperti ini nanti teman-teman harus paham. Jadi 9 tambah 3P min 3P dikurang P kuadrat. Atau sama dengan sebentar. Atau sama dengan kan 3P dikurangi 3P ya 0 ya habis ya. Jadi kan sama dengan 9 dikurang P kuadrat. Oke, sampai sini bisa dong ya kan. Nah, terus QS loh, kok Pak Bimo ngasih soal begini ya? P dikali P plus 2 ini gimana ini? Bingung pasti kan? Ada juga yang nanya ke saya tuh, ngejapri saya, Pak, kalau kayak gitu gimana? Ya kamu harus turunkan lagi gitu loh. Ada kompetensi di sini. Maka P kali P itu berapa? P kali 2 itu berapa? Ya kan? Maka P kali P adalah P kuadrat, P kali 2 adalah 2P, kemudian dikurang 3. Ya kan?
Ini dapat kamu QD sama dengan 9 dikurang P kuadrat dan QS sama dengan P kuadrat tambah 2P kurang 3. Ini kamu udah gampang nih kalau udah tahu kayak gini udah gampang ya. Maka kalau yang ditanya fungsi keseimbang apa fungsi di sini QD sama dengan QS kan karena ditanya keseimbangan ya kan. Maka kita turunkan lagi teman-teman. Jadi QD-nya berapa di sini? 9 dikurang P kuadrat. QS-nya sama dengan berapa? P kuadrat tambah 2P dikurang 3 ya kan? Kemudian yang di sini ini pindah ruas semua ke sini ya. Jadi 0 sama dengan P kuadrat tambah 2P dikurang 3. 9 di sini. Yang sini positif pindah ke kanan jadi negatif. Minus P kuadrat di sini negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi plus kuadrat. P plus P kuadrat. Maka kalau gitu sebenarnya bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi yang lebih simpel ya. Ini 0 sama dengan ini kan gak enak ya. Nanti nolnya di belakang aja, nggak apa-apa. Maka P kuadrat tetap P kuadrat tambah P kuadrat berapa? 2P ya kan? 2P kuadrat ya kan? Terus 2P di 2P ada lagi nggak yang sama? Apa variabelnya? Nggak ada, berarti 2P aja. Ya kan? Nah, min 3 dikurang 9 berapa? Min 12. min 12. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman udah bisa gampang menyelesaikannya. Teman-teman lihat di sini. Pak, saya kalau pakai pemfaktoran saya lupa waktu SMA. Boleh nggak saya pakai rumus ABC misalkan gitu ya? Atau biasa kita sebut rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Di mana rumusnya adalah P1,2. Masih ingat nggak ya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC SMA nih per 2A. Ya. Pak, nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, nilai C-nya berapa, saya lupa, Pak. Itu misalkan. Nah, teman-teman, A-nya itu yang di depan, teman-teman ya. 2. B-nya itu sama dengan di depan P ini. 2. Ya, koefisiennya kan. Terus ini C, min 12. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman udah gampang. Maka min B, jadi min 2 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya 2. C-nya di sini min 12. Titik tuh maksudnya kali ya. Itu ya. Dibagi 2 kali 2. Nah, maka ini sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat berapa? Ya 4. Min 4 dikali 2 min 8. Dikali min 12. Min 8 kali min 12 berapa tuh? 6, 196 plus. Berarti kan ada min ketemu min plus jadinya. Plus 96 dibagi 4. Artinya min 2 plus minus akar 100 dibagi 4. Nah, akar 100 berapa? Akar 100 tuh sama 10, dengan Pak. 10 ya kan? Min 2 plus minus 10 dibagi 4. Maka P12 itu teman-teman bisa cari ya. Kalau untuk P1 dulu lah ya. P1 dulu berarti kan, sorry. P1-nya kita ambil yang plusnya dulu ya. Min 2 plus 10 dibagi 4. Yang satunya lagi P2 min 2 dikurangi 10 bagi 4. Min 2 tambah 10 punya utang 2 bayar 10. 8 bagi 4. 8 bagi 4 2. Min 2 kurang 10 min 12. Min 12 bagi 4 min 3. Min 3 tidak dipakai karena tidak ada harga yang negatif. Oke. Ini kan kita bicara ekonomi ya. Saat ini tidak bisa dibilang tidak memenuhi atau ditolak. Tidak memenuhi. Ini diteri. Oke. Kalau diterima, sekarang pertanyaannya, berapakah
nilai Q, E atau Q keseimbangan. Teman-teman bisa pilih, boleh masukkan QD-nya, boleh masukkan QS ya. Salah satunya aja gitu. Kira-kira mana yang paling mudah? QD. QD aja ya. Oke. Kalau QD berarti P saat P sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam satu persamaan QD. Q sama dengan 9 kurang P kuadrat. Q sama dengan 9 dikurang 2 kuadrat. 9 dikurang 2 kuadrat berarti 9 kurang 4. 9 kurang 4 itu sama dengan 5. 5. Maka dapat disimpulkan titik ekuilibriumnya. Jangan terbalik. QE, PE atau sama dengan ME-nya sama dengan 5,2. Itu ya. Itu jangan sampai terbalik tuh. PE, QE jangan sampai terbalik ya. Titik equilibrium. Nah, terus biasanya saya akan tanyakan grafik. Kalau tanyakan grafik maka harus ada sketsa, ya kan seperti ini. Kalau 9 dikurangi P kuadrat, kalau saya silahkan teman-teman nanti buat sketsa grafiknya seperti apa, tolong yang bagus ya. Kalau 9 dikurangi P kuadrat tuh kira-kira posisinya tuh dia tertutup gini. Jadi kira-kira ya ini baru kira-kira begini. Yang satunya lagi QS-nya tuh seperti ini. Nah, jadi yang satu ini nanti sorry, ini QD sama dengan 9P kurang P kuadrat. Yang satunya lagi yang ini sorry. Yang ini itu QS sama dengan P kuadrat plus 2P min 3. Nah, bagaimana menentukannya nanti kita, ya ini sketsa aja ya, bukan yang beneran ya. Nanti kita belajar yang bener. Untuk gambar grafiknya seperti apa. Ntar saya kasih apa namanya contohnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman jangan langsung bingung. Lihat dulu, ini harus dijabarin dulu nih. Nggak mungkin nggak dijabarin gitu ya. Nah, terus juga pasti teman-teman yang satunya lagi. Kalau ada kata-kata misalkan Q pangkat min 1, itu sama dengan 1/Q. Nggak usah bingung ya. Ini SMA udah belajar ini. Ya, SMA ini udah belajar ini kayak gini. Jadi eksponensial itu tolong diingat-ingat lagi. Ya jangan sampai lupa tuh. Tuh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Oke, Pak, itu siap. buat yang hasil ME kan Hmm, 5,2. Nah, itu hmm. duanya diambil dari yang P. PE, ambil yang ini. Ambil yang dari sini ya, Mas. Nah, Oh nih, iya, oke. yang diterima ini. Jadi jangan tertukar kalau min 3 itu tidak memenuhi ya, atau ditolak. Karena harga tidak mungkin negatif. Karena kita bicara ekonomi real ya. Gitu. Tuh. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, ini kebetulan saya rekam, jadi nanti saya upload ke YouTube ya. Jadi kalau ada yang mau repeat lihat lagi itu bisa. Oke, lanjut ke soal 3 itu apa ya? Fungsi penerimaan total. Nah, gini. Kalau untuk fungsi penerimaan total ini teman-teman ini merupakan salah satu penerapan fungsi nonlinear. Jadi fungsi nonlinear ini TR atau total revenue saya sedikit ulas dulu. Total revenue kaitannya nanti dengan TR maksimum. Jadi keuntungan maksimum itu kita bisa prediksi ya teman-teman ya. Biasanya kalau keuntungan maksimum dia memiliki titik puncak ya. Titik puncak di mana di sini grafiknya TR dan juga grafik T juga bisa grafik total cost ya. Dan yang di X-nya itu Q. Ini titik di sini disebutnya TR maksimum. Titik TR maksimum Q, TR. Ya. Jadi dia titik puncak. Nah, kalau yang namanya titik puncak, ingat-ingat lagi dulu zaman SMA, S ya. Zaman SMA, SMK sudah belajar namanya fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat yang namakan titik puncak, rumusnya apa? Ada yang mungkin masih ingat? TR maksimum sama dengan min B per 2A, min D per 4. Nah, ini jangan lupa kita pakai nih. Ya.
D-nya berapa? D-nya kalau masih ingat teman-teman atau apa namanya diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini jangan sampai lupa nih. Ya, jadi ini kita pakai ya. D kita pakai, kemudian TR max kita pakai. Nah, untuk menyelesaikan soalnya seperti ini. Nah, kemudian yang kan diketahui nih fungsi penerimaan total dari produk kopi, ya kan? TR sama dengan 15.000 Q. Nah, ini sama dengan B ya, teman-teman ya. Ini sama dengan B, ya kan? Ini sama dengan apanya nih? Min 5Q kuadrat. Ini sama dengan Apa? A-nya ya. Kalau nilai C-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, C-nya 0. Nah, kalau kayak gitu udah teman-teman tahu nih. Maka kalau untuk menjawabnya, teman-teman bisa pakai rumus ini. Maka TR maksimum itu sama dengan, oh satu lagi jangan lupa. TR itu fungsinya, total revenue itu P dikali Q ya teman-teman ya. TR sama dengan P dikali Q ya. Kalau misalkan yang diketahuinya P-nya saja juga bisa ya. Nih, kalau dari sini, kalau kalau saya tanya misalkan ya, tentukan rumus fungsi dari P, dari apa namanya fungsi penerimaan misalnya gitu. Fungsi harganya. Maka teman-teman bisa jabarin nih. TR kan sama dengan Q dalam kurung 15.000 dikali 5Q. Nah, maka yang ininya teman-teman ini merupakan fungsi P. Itu ya. Itu kalau dijabarin ya. Biasanya di beberapa buku dia hanya diketahui nilai P-nya saja. P sama dengan 15.000 kurang 5Q. Tentukan jumlah produk maksimum. Maka menggunakan pendekatan TR P kali Q gitu ya. Beda-beda ya. Tergantung tuh apa namanya tipikal soalnya. P kali Q. Oke, di sini biasanya ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Kebetulan TR-nya ini kita sudah ketahui sama dengan 15.000 Q dikurang 5Q ya. Nah, kalau TR max ini kita bisa cari ya. Min B berarti min 15.000 dibagi 2A. 2 kali min 5. Belum, jangan diselesaikan dulu, nanti dulu. Min D berarti min, atau kita cari D-nya dulu ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti kan 15.000 dikuadratkan. Dikurang 4 kali A min 5 kali 0. Segala sesuatu dikali 0 sama dengan ya 0. Maka D sama dengan 15.000 kuadrat berapa nih? Ntar saya juga belum cari nih. Ntar ya. Bentar. 15.000 kuadrat, saya pakai kalkulator dulu. 15.000 dikuadratkan. 225. 225 000. Oke. Berarti nilainya D sama dengan 225 juta ya. Maka kita tulis di sini min 225 juta. Nah, ini dibagi 4A. 4 kali min 5. 4 dikali min 5. Oke. Maka TR max sama dengan 15.000 min 15.000 dibagi min 10 kan begitu ya. Maka hasilnya di sini 1.500 ya. Kemudian apa lagi? 225 dibagi 20. Berapa tuh? Coba kita hitung. Ini kan udah dibagi 20. 11.250.000. Nah, teman-teman udah dapet nih. Hitunglah jumlah produk yang dijual. Produk yang dijual berapa? Yang A. Maka jumlah produk yang harus dijual adalah untuk mencapai keuntungan maksimum 1.500 ya kan? Yang B. Berapa nilai penerimaan total? Maka TR max-nya berapa? Kuantitinya 11.250.000 ya kan? Kemudian gambarkan kurva penerimaan total. Nah, teman-teman sketsa ya C.
saya sketsa aja nih. Tapi kalau teman-teman saya pengennya yang bagus dong gitu biar kemarin grafiknya ada yang ini kurang bagus. Teman-teman yang bagus lah bikinnya yang rapi tuh ya. Ini mape nah titik-titik-titik gitu ya. Nah, ini di sini itu Q jadi di sini 1.500,11.250.000. Ya, ini seperti itu. Nah, kalau di sini berapa sih sebenarnya? Nilainya di sini itu sebenarnya teman-teman bisa cari pakai min B per A aja. Sorry. Min B per A atau sama dengan min B-nya tadi berapa? 15.000 dibagi AA-nya di sini min 5 sama dengan 3. Maka titik sini sebenarnya 3.000,0. Yang di sini kan titiknya 1.500 ya. Itu ini 11.250.000. Kayak gini ya, kira-kira grafiknya ya. Kira-kira itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, jangan bingung ya. Soal ini bisa saya ubah-ubah tuh. Jadi banyak lah, banyak tipikalnya bisa banyak. Nah, misalkan di fungsi TR ini, Pak, bentuknya nggak kayak gini, Pak. Nggak TR sama dengan misalkan 15.000 Q dikurangi Q kuadrat misalnya gitu. Ya kamu harus cari bentuknya sampai seperti ini. Ya, bagaimana ya itu urusan untuk analisis ya. Jadi menganalisis secara aljabar kok bentuknya nggak gini ya. Nah, itu kamu harus cari. Itu kompetensi yang saya minta sebenarnya. Saya sih kalau ngitung-ngitung semua teman jago, tapi bagaimana kita menganalisa, wah, ini rumusnya begini, kok kira-kira gimana ya? Misalnya TR-nya dari Pak Bimo tuh kok ada pangkat -1, pangkat ini, pangkat. Nah, itu kamu harus jabarkan bagaimana kamu mendapatkan nanti seperti ini. Gitu, ya. Itu kalau contohnya misalkan nih, misalkan ada kata-kata TR pangkat Q-1, misalkan gitu. Ya misalkan nih ya, 15.000 misalkan. 1.500 terus dikurang 5Q misalkan kayak gitu. Kamu ingat-ingat kalau TR dikali Q pangkat -1 itu TR per Q. Nah, misalkan seperti ini ya. Q di sini bisa kali silang ke sini, teman-teman. Ya. Jadi bentuknya bisa jadi TR Q 1.500 dikurang 5Q. Maka TR sama dengan 1.500 Q dikurang 5Q kuadrat. Wah, tuh kan bisa ya kan? Jadi nggak usah panik, dilihat dulu. Kan dulu pernah belajar eksponensial nih, ditarik ilmunya yang dulu-dulu, coba diterapin di sini, kayak gitu ya. Saya yakin guru matematikanya pasti ngajarin, itu kan, pastilah, karena ada eksponensial, logaritmik itu pasti ngajarin ini, ya, gitu sih. Jadi nanti di contoh soal itu tolong teman-teman lihat, ya, apa namanya, seenggaknya teman-teman harus turunkan dulu itu rumusnya, ya, tuh. Bentarnya ada soal lagi nggak? Oh udah, itu aja sih. Itu teman-teman kira-kira dari fungsi penerimaan total ini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nggak ada sih Pak Nggak Awan. ada ya? Ya udah. Nggak tahu yang lain. Heeh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini saya tutup teman-teman. Sebelumnya terima kasih yang sudah hadir. Insya Allah videonya saya upload langsung ke YouTube. Jadi biar teman-teman bisa apa-apa mengulang ya, mengulang videonya dan juga teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Berarti ntar UTS kayak gitu Pak soalnya. UTS soalnya mirip-mirip seperti itulah. Nanti tolong di apa namanya konsep-konsepnya jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf karena memang karena jadwal kita nih 2 minggu agak telat. Jadi mau nggak mau saya tarik semuanya. Jadi sampai saat ini nggak ada tugas ya. Tugasnya cuma 2 kali kan. Nah setelah itu apa namanya UTS. Nanti kita baru masuk materi selanjutnya itu ya diferensial, integral. Udah itu aja sih. Paling itu aja penerapan sama penerapannya.
Bentar ya, ada telepon. Oke, oke gitu-gitu teman. Semuanya paling itu aja, cukup dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Tolong latihan juga ya. Siapa? Terima kasih Oke, kembali, Pak. thank you. Saya tutup. Kembali, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Mari.